Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tianti Arsika. Nama saya Yuliani. Di sini kami akan menyampaikan Materi mengenai politik hukum pidana, khususnya mengenai 3 pilar pembaruan hukum pidana dan tujuan dan pedoman pemidanaan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai 3 pilar pembaruan hukum pidana, yang dimana 3 pilarnya dalam hukum pidana yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Nah, Barda Nawawi membagi 3 pembaruan pokok pemikiran mengenai tindak pidana sebagai pilar pertama, yaitu sumber atau dasar hukum ditetapkannya tindak pidana. Kemudian yang kedua, ruang lingkup, pengertian dan sifat hakiki dari tindak pidana itu sendiri. Dan yang ketiga, kualifikasi dan klasifikasi tindak pidana. Kemudian pilar kedua berhubungan dengan pokok pemikiran tentang pertanggungjawaban pemidanaan. Ditegaskan dalam RUU KUHP, khususnya pasal 35, bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam mempertanggungjawabkan pemidanaan. Kemudian yang terakhir yaitu pilar ketiga, mengenai pokok pemikiran tentang pidana dan pemidanaannya. Bertolak dari pemikiran bahwa pidana dan pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka RUU KUHP merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Selanjutnya, tujuan dan pedoman pemidanaan. Menurut Karl Olof Christiansen, ada 5 ciri pokok dari teori retributif, yakni pertama, tujuan pemidanaan hanya sebagai pembalasan. Yang kedua, pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain. Yang ketiga, kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan. Yang keempat, pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku. Dan yang terakhir, pidana sebagai pencelaan yang murni. Sementara itu, teori relatif atau teori tujuan melalui hukum pidana hendak mencapai tertib sosial dengan tujuan pencegahan terhadap kejahatan. Baiklah, itulah materi mengenai politik hukum pidana, khususnya tentang 3 pilar pembaruan hukum pidana dan tujuan dan pedoman pemidanaan. Baiklah, apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.